Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nurlaila Bidul, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Banggai, Kepulauan. Di video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual, yaitu visi guru penggerak pada modul 1.3. Untuk merumuskan visi, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari 5 tahapan, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Berikut ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu ke kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Berikut gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Selanjutnya, jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat, yaitu mewujudkan peserta didik berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dengan iman dan ilmu agar menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, bernalar kritis, mandiri, inovatif, dan kolaboratif melalui pembinaan, pembiasaan, serta pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan siswa yang cerdas, berprestasi dan berkarakter dengan iman dan ilmu sesuai profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan pada tahapan B antara lain studi literatur cara mengetahui minat belajar siswa, melakukan pengamatan secara langsung, berkolaborasi dengan rekan guru untuk memperoleh informasi, dan menggali atau sharing langsung dengan siswa untuk memperoleh informasi mengenai pembelajaran yang diminati dan menyenangkan. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa saja yang sudah menemukan literatur atau strategi yang tepat untuk mengembangkan minat belajar siswa? Apa saja hasil pengamatan terhadap siswa yang dilakukan secara kolaborasi oleh semua guru? Informasi apa saja yang sudah diperoleh mengenai pembelajaran yang diminati dan menyenangkan oleh siswa? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan pada tahapan A antara lain mencari referensi berbagai sumber literasi cara mengembangkan minat belajar siswa yang menyenangkan, melakukan wawancara dengan guru lain yang berkolaborasi, dan mencari contoh nyata dari guru yang sudah mampu melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, harapan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran mewujudkan siswa yang cerdas dan berprestasi dengan ilmu dan iman? Yang kedua, bagaimana perasaan guru, siswa memiliki kecerdasan dan berprestasi dengan ilmu dan iman?
Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan pada tahapan G yaitu guru dan murid bersama-sama membuat harapan dan evaluasi pembelajaran untuk mencapai kecerdasan dan prestasi dengan ilmu dan iman. Tahapan yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengukur kemajuan dari proses peningkatan minat pembelajaran siswa? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan siswa yang cerdas dan berprestasi dengan ilmu dan iman secara terus-menerus? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar siswa memiliki minat yang tinggi untuk belajar dan menjadi siswa yang cerdas, berprestasi dengan ilmu dan iman? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan pada tahapan J antara lain membuat deskripsi minat siswa melalui survei dan wawancara, merancang proses tahapan pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kecerdasan dan prestasi siswa, dan yang terakhir, mengkondisikan situasi kelas agar menyenangkan bagi siswa. Dan berikut tahapan yang kelima atau tahapan yang terakhir, yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam rencana ini? Yang kedua, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau dalam meningkatkan kecerdasan dan prestasi siswa? Yang ketiga, apa rencana dan tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan pada tahapan A antara lain, yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan guru melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang saya terapkan. Yang kedua, selalu melakukan refleksi pada akhir pembelajaran. Yang ketiga, selalu menyiapkan wadah diskusi bagi siswa untuk berpendapat. Dan yang terakhir, mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran dan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah. Demikian rancangan tindakan perubahan untuk mewujudkan visi. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.